belum tentu kebenaran itu menurut kita benar yang kita lakukan, Ya. tetapi menurut aturan itu kurang baik. Nah itu persoalannya. Lebih baik menjadi pengusaha yang berjiwa sosial dan gitu. punya sahabat-sahabat di dewan gitu Ya. Itu lebih bagus. Teman-teman se-Jawa Barat, pemuda, semoga tetap semangat. Pikirkan apa yang kita ingin pikirkan, jangan pikirkan apa yang tidak ingin terjadi dalam hidup kita. Saya dengan senior saya, Kang Irwan Dhani, Ketua Karang Taruna Kabupaten Garut, Wilujeng Sumping, Pak. Atur nuhun. Di podcast Manggana Channel. Mang sekarang selain aktivitas di Karang Taruna di mana, Mang? Saya sekarang menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Di komisi Saya di Komisi 4. 4 ya. Komisi 4 itu membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, intinya kesejahteraan masyarakat lah. Apa enaknya jadi anggota DPRD, Mang? Jadi kalau yang namanya bekerja itu ada enaknya, ada juga tidak enaknya. Yes. Itu sudah barang tentu yang tidak bisa kita pungkiri. Namun paling tidak sebagai anggota DPRD yang latar belakangnya saya adalah Karang Taruna, Ya. paling tidak saya bisa berbuat untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Garut. Itu ya. Ya, dengan jadi anggota DPRD kita kan punya kebijakan, bijak kewenangan. Nah, apalagi kita punya bekal pengalaman sebagai ketua Karang Taruna. Ya. Jadi kita bisa diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, bagaimana pemerintah itu hadir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kepemudaan tentunya. Yang dalam hal ini adalah Karang Taruna. Lebih luas ya daya jangkau diskusinya, lobbyingnya gitu ya, terutama dengan pemerintah mungkin, Mang. Ya. Tentunya kalau kita hanya sebagai ketua Karang Taruna, kan tentunya lebih terbatas. Betul. Tetapi ditambah dengan jadi anggota DPRD, kita ada ruang diskusi bagaimana teman-teman pemuda, teman-teman Karang Taruna dan masyarakat pada umumnya, Betul. kehadiran pemerintah itu bisa lebih eksis di sana. Betul. Karena kita dorong di dalam kebijakan-kebijakan Pemda Kabupaten Garut. Betul. Ya karena saya lihat, Kang, di hampir semua organisasi lah ya, yang organisasi besar, rata-rata memang karirnya tuh di dunia politik. Buat saya sih nggak ada masalah, senang-senang aja melihatnya gitu. Tapi memang apakah semua aktivis itu perlu gitu ada di dewan gitu? Oh tidak juga. Enggak aja. Tidak juga ya. Jadi aktivis itu perlu yang ada di in-room di gedung parlemen, Ya. ada juga yang perlu di luar parlemen. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena sebagai social control. Oh ya. Ya, kadang-kadang ya kita karena undang-undang sekarang itu mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah itu ya kepala daerah dan DPRD. Betul. Artinya kita sudah satu rumah, cuma beda kamar saja. Maka perlu juga teman-teman aktivis yang ada di luar parlemen begitu. Gitu ya. Ya, sebagai penyeimbang lah untuk kebijakan-kebijakan yang kita laksanakan. Kalau ada pengusaha nih kayak Gana gitu ya, Ya, aktif juga di sini. Terus udah enak gitu jadi pengusaha. Terus bisa berkarir juga di organisasi sosial gini, Kang. Mending mana? Mending saya loncat ke dewan apa saya stay di sini tetap bantu masyarakat, Kang? Nah, ini kalau menurut pendapat saya ya. Jadi kalau berbicara enak mana, tentunya dari sisi mana kita menilai. Ya. Kalau semua sisi kan. Nah, dari sisi kebijakan, Ya. itu tentunya antara pengusaha dengan legislatif ada di legislatif. Benar. Sisi kebijakan. Benar. Tetapi kalau dari sisi kiprah,
Ya. Itu tidak membatasi bahwa pengusaha itu tidak bisa berkiprah. Posisi yang tidak boleh. Ya. Menjadi umpamakan komisaris utama, struktural lah intinya, tidak boleh. Direktur utama. Direktur nggak boleh itu. Pengambil kebijakan aja ya. Iya nggak boleh gitu. Jadi Top kita manajemen harus- nggak boleh harus- ya? Ya, Oke. keluar. Kalau umpamakan kita jadi dosen, kalau hanya jadi dosen saja boleh. Tapi kalau sudah menjadi struktural, Rektor misalnya. rektor umpamakan, Harus pembantu dilepas? rektor, nggak boleh itu. Kepala Oke. ketua jurusan itu sudah nggak boleh. Tapi kalau hanya sebagai dosen saja itu boleh. Jadi ada ruang-ruang yang membatasi kita Yes. sebetulnya. Jadi teman-teman yang udah sukses usaha, tugasnya gedein usaha, banyakin temen yang di politisi. Ya. Supaya narasi-narasinya tetap kesalurkan. Ya. Pengennya apa buat negara atau buat masyarakat. Nah, cari temen tuh, teman-teman politisi. Nggak perlu maksain juga ya Kang ya, Ya, betul, untuk jadi betul, pengusaha. betul. Walaupun saya lihat sekarang beberapa pengusaha sukses jadi Kang politisi itu. Menurut Kang gimana fenomenanya itu? Kalau menurut saya ya apa ya, ini sesuatu yang kurang baik juga untuk demokrasi. Gitu ya Kang? Iya. Jadi kalau yang berlatar belakang pengusaha bukan tidak boleh menjadi politisi. Betul. Lebih baik sudah saja menjadi pengusaha yang profesional. Betul. Tapi sekali lagi adalah yang berjiwa sosial. Betul. Itu kata kuncinya ya. Jadi biarkanlah yang menjadi politisi saja begitu ya. Jadi ada kewajiban yang harus dibagi di negara ini. Ya betul. Kan nggak kebayang ya Kang ya, ada pengusaha gede udah sukses, duitnya luar biasa, tapi dia ingin membangun negara, dia support politisinya total Kang. Kalau saya lihat saya baca di beberapa buku, termasuk dulu Barack Obama gitu. Ya. Ya nggak? Ya ini yang nampak ya, yang Ya, nampak ya. dari kacamata saya, dan saya baca beberapa bukunya, luar biasa Kang. Donasinya itu totalnya edun-edunan, Ya. sehingga memang kakinya tegak gitu Kang. Di kita udah bisa belum ya Kang kayak gitu? Sebetulnya ada juga beberapa yang pengusaha sukses menjadi politisi ada. Kita juga tidak memungkiri. Ya. Tapi kan ya maksud saya kalau memang dia sudah profesional di bidang usaha, ya, lebih baik di sana saja dunianya, gitu kan. Nah di sisi lain juga yang memang dia basicnya politisi, ya juga jangan merangkap jadi seorang pengusaha juga begitu ya. Kenapa? Nanti di sana ada tarik ulur kepentingan yang Betul. dikhawatirkan itu begitu. Makanya betul konsepnya harus pengusaha mendorong support total ya kan, Ya, harusnya gitu. Ya betul. Tapi diizinkan nggak kan buka donasi begitu kalau di politikan kita? Kalau setahu saya boleh itu ya, jadi anggaplah ada bantuan. Iya. Tetapi jumlahnya terbatas. Dan itu juga harus dilaporkan kepada KPU kalau kita mau pencalonan umpamakan. Sumber dananya itu kan harus dilaporkan. Dan itu nilainya kalau di Indonesia itu yang dari pihak ketiga itu kecil. Ya kan nggak cukup kan ya dari gaji semata. Terus saya cuma bilang gini, ini dari mana politisi menghidupi keluarganya dan masyarakatnya yang seabrek-abrek gini? Kalau nggak ada dukungan dari pengusaha gitu kan, yang punya idealisme ya kan? Ya. Nah menurut saya itu yang terpenting itu kan sementara ini orang berpikir bahwa dalam politik itu adalah hanya semata-mata kepada kos politik. Benar. Politik itu mahal. Betul. Bagi sebagian orang bisa dikatakan iya, tapi mohon maaf. Betul. Kalau bagi saya juga nggak ada masalah. Betul. Kenapa? Karena kita tidak ujug-ujug, tidak tiba-tiba. Karyanya tuh. Karyanya saya kan dari pengurus Karang Taruna menjadi ketua Karang Taruna sudah biasa bersilaturahmi, biasa Betul. ketemu orang. Ini yang menjadi mahal itu orang yang tidak biasa ketemu dengan orang, Nungguin ujug-ujug anggota. ingin menjadi anggota legislatif, dia melakukan segala cara. Kalau kita sudah biasa ketemu orang dan berbuat, ya artinya berbuat kita itu bukan karena ada kepentingan saja. Betul. Insya Allah itu tidak. Ya kalau kos politik ada tapi tidak terlalu berat lah begitu. Mau ngelamar kerja juga kan pakai ongkos kan? Ya pakai materai lagi. Gitu. Tapi teman-teman di Karang Taruna punya kans ya mereka bisa berkarir menjadi anggota dewan ya. Kalau mereka bekerja gitu ya Kang ya, berkarya buat ngabdi gitu masyarakat.
saya selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Garut kepada teman-teman pengurus Karang Taruna yang di kabupaten, yang di kecamatan, Ya. yang di desa, ini selalu saya sampaikan. Betul. Peluang sangat besar sekali apabila saudara-saudara ini menjadi benar-benar menjadi pengurus Karang Taruna. Kenapa demikian? Karena kita sudah biasa melakukan hal-hal sosial. Ini yang luar biasa di teman-teman Karang Taruna. Sentuhan langsung ke masyarakat, Sentuhan langsung kepada masyarakat. tetangganya. Kepada masyarakat yang mohon Betul. maaf ya, dengan apa namanya masyarakat kecil lah gitu katakan, Betul. masyarakat miskin. Itu biasanya komitmennya itu jauh lebih besar. Lebih nyata. Ketika orang sakit kita bantu, insya Allah itu komitmen kepada kita tuh jauh-jauh Betul. lebih besar dan itu nyata. Karena ada teman saya Kang, secara ekonominya kurang Kang, tapi karena dia aktif di masyarakat, jadi tuh Kang di Bandung. Banyak. Masya Allah Termasuk, tuh. mohon maaf, saya juga bukan dari keluarga yang ada. Wah, Saya dari keluarga yang sangat biasa. Ah. Saya dari keluarga yang sangat sederhana. Allah. Kalau teman-teman saya berseloroh kan rumah saya aja di 5S. Rumah sangat sederhana, sisi susukan. Allah. Tetapi bisa menjadi anggota DPRD sudah 2 periode. Kenapa ya? Karena yang tadi, karena saya sudah Langsung. biasa dengan ketemu orang. Betul. Dan Ini pulangnya kita besar. Tidak usah janji-janji muluk, masyarakat itu perlu bukti. Benar. Apa yang kita ucapkan yang bisa kita lakukan, insya Allah. Betul. Kang, ini kan bonus demografi ini dominasi pemuda nih Kang. Ya. Di Garut juga sepertinya gitu, sama lah ya. Kalau saya baca data dari BPS itu kalau nggak salah 27% itu generasinya milenial. Ya. 24, sekian itu zilenial yang Ya. usia-usianya di bawah 23. Ya. Gitu. Jadi hampir 50%. Belum baby boomer lah ya, yang seperti saya nih, yang tapi masih angkatan kerja. Ya. Gitu. Itu dihitung-hitung 74%-an. Sisanya, punten, mohon maaf, ayah-ayah kita yang sudah aki-aki gitu ya, atau anak-anak bayi, balita di bawah 10 tahun. Gak lebih dari 20%. 21% lah kira-kira, sorry, 20. Kira-kira Akang di Komisi 4 ngomong apa tukang kenceng Kang ke dinas sosial, ke bupati, gitu ya. Ini Garut mau dibawa kemana dengan pemudanya yang luar biasa begini? Apa Kang yang Akang narasikan Kang? Pertama, ini kan cara berpikir teman-teman pemuda itu paling tidak ada 2. Ya, Satu menjadi pegawai, yang kedua dia menciptakan pekerjaan, artinya berwira swasta. oke. Nah, kalau kita mendorongnya untuk menjadi pegawai, kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan itu kan terbatas. Ya, Maka kita selain mendorong untuk terjadinya investasi di Garut untuk membuka lapangan pekerjaan, ya, kita juga mendorong kepada pemerintah, kepada Bapak Bupati, itu senantiasa selalu meningkatkan keterampilan pemuda. skill ya. Ya, skill. Sehingga di Garut itu sekarang kita ada yang namanya pelatihan ke desa-desa. Nah, Dari kita dinas? tanya, dari dinas. Oke. Kita tanya desa, ini desa A, potensinya apa? Oke. Apa yang Anda perlukan pelatihan untuk pemuda? Oke. Ada pertukangan kayu, umpamakan ada apa, montir motor. Kecuali tukang cukur. Tukang cukur juga ada. Oh, ada. Soalnya Ya. tanpa pelatihan bisa sembarang bisa. Itu kalau Di daerah kecamatan. itu, tapi kalau di daerah lain juga perlu kita kita bantu. Benar. Kita bantu sampai ke permodalannya juga kita bantu. Betul. Tentunya yang apa namanya yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Betul. Tapi paling tidak anggaran untuk pelatihan peningkatan kapasitas pemuda Iya. itu tiap tahun senantiasa ada dan cukuplah lumayan untuk membantu generasi muda. Oke. Termasuk di kita juga. Kita Pak Ketua ya, yang namanya di Kabupaten Garut itu tiap tahun itu ada program pelatihan keterampilan pemuda. Itu di desa. Kita kalau yang khusus Karang Taruna, Ya. ada yang dilakukan di desa, ada yang dilakukan juga di kabupaten. Tiap tahun ya, Kang? Tergantung dari kondisi. Pengenalan skill atau di up skill gitu. Ada yang pengenalan, ya tingkat dasar lah. Ada juga yang up, yang Oke. pemantapan ada. Tergantung dari kondisi-kondisi itu. Atau juga alih teknologi. Ya yang kayak dia udah biasa nih servis HP memakan, tapi HP-nya HP jadul. Nah, sekarang harus HP Android yang ini. Nah, kita juga ada pelatihan seperti itu.
mungkin 60% pemuda di Garut di desa ya Kang? Di desa, kebanyakan di desa. Apa yang Akang tangkep mindset mereka sekarang? Nah, ini yang saya selalu dengan teman-teman turun ke desa-desa itu. Kadang-kadang kan mohon maaf ya, orang itu masih banyak berpikir untuk mencari kerja. Cari uang lah ya. Nah, mencari kerja. Dia bukan menciptakan kerja. Oh. Dia ingin jadi pegawai negeri, dia ingin pegawai di pabrikan. Nah, ini dia mencari kerja kebanyakan. Nah, sehingga polanya kita coba. Nah, salah satu contohnya kita ada di salah satu kecamatan di selatan. Di sana itu banyak pisang. Oke. Nah, pisang kan murah karena di daerah ya. Nah, pisang itu biasanya pisang mentah dipotong dari pohonnya, dijual ke pengepul, dari pengepul dibawa ke Bandung. Nah, kita coba dijual mentah. Nah, kita coba diberi wawasan, diberi pengertian, diberi keterampilan untuk menjadi sebuah produksi. Jadi ada nilai tambahnya. Nilai tambahnya jauh. Yang biasanya pisangnya hanya 2.000 satu kilo. Iya. Ya. Ya sekarang itu kan di packing aja udah nambah 3 kali lipat ya Kang? Oh, dibikin keripik udah 15.000 1 kilo. Belum packingnya yang keren Kang. Nah itu ada juga kita ya, punya produk yang labelnya Karang Taruna. Mantap. Mantap. Itu di Kecamatan Malambong ada. Nah itu mindset itu yang memang perlu diberikan ke mereka. Jadi nggak apa-apa nggak punya kebun pisang, tapi dia punya pemikiran bahwa pisangnya orang dibeli, yang nanam orang, kita yang ngolah, justru mereka yang lebih kaya kan. Ya. Termasuk juga sekarang memanfaatkan teknologi. Ya. Soalnya sekarang kan teknologi udah jualan saja kan udah lewat online. Kita punya generasi pemuda yang berhasil yang kita didik. Iya. Yang omsetnya sekarang sudah mengalahkan saya selaku anggota DPRD. Pasti. Itu dari online. Pasti, Mang. Karena memang dia gigih, artinya satu kali nawarin nggak ada yang nyaut terus sampai sekarang itu dia sudah punya karyawan. Dan diingatkan ke teman-teman Kang bahwa pasarnya itu bukan di Garut saja. Ya. Ada 50 juta temannya Kang di Jawa Barat. Ya. Dan Garut ke Kerawang itu bukan Garut ke Abu Dhabi gitu. Ya. Itu kan yang perlu disampaikan kan. Ya, betul. Jadi mereka tuh bukan tinggal di hutan belantara. Ya. Seperti saudara-saudara kita yang di Kalimantan mana atau di Sulawesi sana, kan tidak. Artinya ini potensi Jabar 50 juta kan. Garut itu cuman sabar jam lah paling jauh OGK Bekasi istilahnya gitu ya. Paling 4 jam paling lambat istilahnya dengan tol. Ini saya melihat memang teman-teman di desa ini yang kita perlu edukasinya banyak. Ya. Secara teknologi sih mereka udah tahu ya Kang ya. Nggak ada pemuda yang nggak pakai handphone kelihatan ya. Betul. Hampir ya, apalagi pengurus Karang Taruna. Tinggal memang ini pendalaman tentang penggunaan digital ini yang memang perlu kita dekatkan. Literasi digitalnya bahasanya kan. Menurut Akang gimana? Literasi digital di Garut kayak apa buat anak muda nih? Sekarang tuh mereka, saya pikir penguasaan teknologi itu sudah jauh di luar bayangan kita ya. Benar. Artinya kita aja karena kita sudah tergolongnya kolonial gitu ya, sudah ketinggalan. Kan ukur buka YouTube, WA. Itu luar biasa Bang. Memang luar biasa dan memang menjanjikan. Ada teman-teman yang dia berkelompok beberapa orang. Pasti kan. Dia berkelompok beberapa orang jualan online. Di rumahnya kan nggak ada apa-apa. Pasti dia kan? hanya transfer saja dari sini ke sini, selesai. Iya, dia lihat semua ada di dia. Iya. Terus teman-teman di kotanya nggak ada kan? Menurut saya sih sekarang benar-benar anak desa ini pemuda desa ini harus kaya raya kan? Betul. Menurut saya mah kan? Iya. Nah ini mungkin tugas Kang Irwan nanti dulu di periode kedua. Kang, terakhir. Kalau teman-teman di Garut mendorong Akang untuk di 2 periode, harapan apa yang Akang bangun 5 tahun ke depan? Nah, gini, saya itu jujur ya, kenapa saya menginfakkan diri di Karang Taruna? Masya Allah. Saya paham bahwa mungkin yang lain juga samalah, organisasi itu ingin berkiprah untuk kemajuan masyarakat. Ya. Tapi ada satu nilai plus di Karang Taruna yang tidak didapatkan dari organisasi yang lain. Apa tuh? Karang Taruna itu adalah organisasi sosial. Oke.
pergerakan-gerakan atau kegiatan Karang Taruna itu bukan hanya semata dengan uang. Benar. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Keikhlasan. Benar. Loh, katanya kalau orang bilang bahwa kalau tidak punya uang kita memberikan, tidak kalau di Karang Taruna. Benar. Masih banyak masyarakat miskin yang Benar, ada benar. di sekitar kita. Benar. Kita memberikan pertolongan saja, kita Benar. memberikan makanan apa yang kita punya, Jadi. yang kita mampu, kan selesai. Benar. Nah, ini kenapa saya Benar. ketika didorong oleh teman-teman untuk untuk mengikuti lagi yang kedua, saya insya Allah ikhlas siap menginfakkan diri. Kenapa? Yang tadi karena ada sosial yang luar biasa. Keren. Dan teman-teman yang saya tahu teman-teman di Karang Taruna itu kegiatan itu tidak bertanya ada uangnya, nggak pernah. Itu yang saya rasain. Ya, Dahsyat. itu. Apalagi dengan arahan-arahan dari ketua provinsi yang luar biasa, makanya giroh semangat saya jadi tumbuh kembali gitu. Saya dan teman-teman di Jawa Barat titip itu, Kang. Ya. Untuk bagaimana teman-teman bisa melanjutkan perjuangan kita. Kita ingin anak-anak muda yang 27-23% milenial ini akselerasinya jauh berbeda dengan kita, Kang. Ya. Tugas kita itu ya, Kang ya. Siap. Kang Irwan Dani, Ketua Karang Taruna Kota Kabupaten Garut gitu. Saya sependapat dengan beliau. Jadi kami di Karang Taruna ini punya spirit ini kesetiaan sosial. Bahasa saya konektor kebaikan. Ya. Menghubungkan. Ya, betul. Jadi teman-teman yang belum punya rezeki, ketitipan rezeki yang masih muda, nggak ada masalah dengan itu. Jadilah keterhubungan, menghubungkan kebaikan ini. Ya. Jadi keteladanan gitu. Karena bekal mudik ke kampung akhiratnya cuma amal soleh katanya Kang ya, dan iman. Gitu. Amal soleh yang mengalir ini, yang paling hebat amal soleh adalah amal soleh yang melibatkan orang lain. Saya ingat hadis manzala ala khairi falahu mislu fa'ili. Kita ngasih contoh kan buat orang lain. Orang lain gerak karena contoh kita. Ya. Maka pahalanya mengalir terus ke kita tanpa mengalir pahala dia. Ya. Mang nuhun, Mang. Siap. Mudah-mudahan ini podcast penuh dengan hikmah dan bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Amin. Insya Allah saya broadcast. Amin. Mang Irwan Dani. Nuhun ya, Mang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.